Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Serta bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang gabungan soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, serta kompetensi wawancara, yang nantinya Bapak Ibu akan melaksanakan 4 kompetensi tersebut dalam tes P3K tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Serta share juga semua video yang ada di channel ini ke semua teman, rekan, ataupun sahabat Bapak Ibu, agar semua yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada soal yang pertama. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah penilaian acuan patokan atau A Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu dari jawabannya. Baik, saya akan tampilkan di sini ada pengertian dari tiap penilaian Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri jika lupa, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk belajar. Nanti Bapak Ibu bisa putar ulang video ini. Saya akan coba bacakan tiap pengertian dari jawaban. Yang pertama itu A. Penilaian acuan patokan atau PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas lulusan atau disebut dengan KKM Bapak Ibu. Kemudian yang penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Sedangkan terpadu yaitu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Sedangkan penilaian menyeluruh dan berkesinambungan artinya penilaian yang mencakup semua aspek kompetensi. Dan yang terakhir yaitu yang C Bapak Ibu, penilaian objektif artinya penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Dari sekian pengertian penilaian yang sesuai yaitu adalah PAP Bapak Ibu atau penilaian acuan patokan. Karena pada soal tersebut dijelaskan tentang batas kelulusan atau KKM. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Rencana penilaian pembelajaran. D. Analisis KI dan KD. E. Program semester. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Kata kuncinya dalam soal di sini ada kata menyusun indikator dan menyusun tujuan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Jika kita lihat pada jawabannya yang hanya mempunyai indikator serta tujuan pembelajaran, yaitu adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang lain di sini coba kita lihat silabus pembelajaran pada jawaban A. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran Bapak Ibu, maka yang A ini sudah dipastikan tidak masuk. Sedangkan yang C, rencana penilaian juga tidak masuk Bapak Ibu, karena di situ juga tidak ada indikator maupun tujuannya. Sedangkan analisis itu pun juga tidak termasuk, serta yang terakhir adalah promes atau program semester juga tidak termasuk. Maka jawabannya adalah RPP atau pelaksanaan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut. Kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman penskoran. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Mari kita coba lihat dulu langkah menulis soal tes uraiannya itu seperti apa. Saya tampilkan di layar. Ada 7 langkah dalam menulis soal tes uraian Bapak Ibu. Saya coba bacakan. Yang pertama langkahnya adalah mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Nah, ini masuk pada B Bapak Ibu. Kemudian berikutnya menyusun kisi-kisi. Ini masuk pada jawaban C. Berikutnya, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. Nah, pada jawaban ini tidak ada Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Nah, pada jawaban juga tidak ada. Berikutnya, membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran. Ini masuk pada jawaban E, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, mengadakan uji coba. Nah, ini juga tidak termasuk. Berikutnya, merevisi soal. Di jawaban juga tidak ada. Maka dari sekian langkah-langkah yang tidak termasuk atau kecuali yaitu adalah melakukan analisis KI serta KD atau indikator Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah A yang kecuali. Oke, next ke soal berikutnya.
Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Silakan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Pada soal berikut ini sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu. Kita hanya perlu teliti saja dalam menentukan perbedaan antara silabus dan RPP. Sekarang kita coba bahas yang B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Kita lihat RPP di sini katanya berasal dari standar kompetensi lulusan. Nah, padahal RPP itu bukan dari itu Bapak Ibu. RPP itu pengembangannya dari kompetensi dasar, maka yang B ini tidak sesuai. Kemudian yang C, RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. Ini pun juga tidak sesuai. RPP-nya betul dibuatkan oleh guru, namun silabus bukan tim guru yang membuat, tapi yang membuat adalah Kemendikbud. Maka yang C juga tidak sesuai. Sedangkan yang D, RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. Nah, tadi jawabannya cuma seperti C. RPP betul dibuat oleh guru sedangkan silabus itu seharusnya dibuat oleh Kemendikbud. Kemudian yang E, silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian. Jadi ini juga tidak sesuai. Seharusnya RPP itu berisi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka yang betul jawabannya adalah A. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. D. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu, menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Sekarang kita coba bahas. Kunci dari soal di sini adalah tugas dan kewenangan dari sebuah satuan pendidikan Bapak Ibu. Kita harus teliti dari tiap jawaban. Kita coba mulai dari yang A. Menetapkan SKB yang harus dicapai peserta didik. Nah, SKB ini memang kewenangan dari satuan pendidikan. Ini termasuk Bapak Ibu. Kemudian yang B. Menetapkan
kriteria kenaikan kelas. Ini pun juga sekolah yang menentukan atau kewenangan dari satuan pendidikan. Jadi B termasuk. Sedangkan yang C, menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. Jadi ini SKL atau peserta didik yang akan lulus bisa ditentukan oleh pihak sekolah. Jadi sekolah menentukan kriterianya. Ini pun termasuk. Sedangkan yang D, melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. Nah, ini juga merupakan sebuah kewenangan atau tugas dari satuan pendidikan. Ini juga termasuk, berarti kita lihat yang E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Kita lihat bahasanya yang E ini, menjadi panitia. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Bapak Ibu, atau bisa sekarang Korwil atau kantor wilayah. Jadi bukan kewenangan pihak sekolah atau satuan pendidikan. Jadi jawaban yang betul adalah yang E, kecuali Bapak Ibu. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Namun, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus, karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus, karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju, karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, yaitu kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Mari kita coba bahas satu persatu dari jawaban. Kita mulai dari A. Guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. Nah, jika kita telah melakukan praktek Bapak Ibu langsung memberikan hasilnya, maka kita tidak melakukan sebuah rubrik penilaian. Maka saya rasa yang A ini tidak sesuai Bapak Ibu. Kemudian yang B, guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. Nah, ini pun menurut saya, karena di sini adalah penilaian praktek, seharusnya hasilnya pun juga sudah ada rubrik penilaiannya Bapak Ibu, atau penskorannya, bukan kita mengetahui setelah kita lihat prakteknya mana yang betul, mana yang kurang bisa. Nah, itu juga kurang pas Bapak Ibu. Sedangkan yang C, kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. Ini hampir mendekati kebenaran Bapak Ibu. Namun di sini juga tidak ada rubrik penilaian atau penskorannya. Maka yang C ini juga kurang pas. Sedangkan yang E, mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa lemah kemampuannya akan merasa malu. Nah, ini juga saya rasa tidak pas sama sekali Bapak Ibu. Karena dengan memberitahu nilai di depan kelas, maka secara tidak langsung kita akan menurunkan
atau mengedropkan siswa yang mempunyai kemampuannya lemah atau membuat dia merasa malu, maka ini juga tidak sesuai. Sedangkan yang tadi jawaban D, setuju atau kurang setuju, seharusnya sebelum memberi rubrik penilaian, guru harus dapat mengukur kriterianya Bapak Ibu. Maka di sini praktik langkah utamanya adalah membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati sejak awal sampai akhir. Maka dengan adanya rubrik yang kita beri, maka penilaian yang diamati sejak awal sampai akhir akan sesuai. Nah, jadi jawabannya adalah D Bapak Ibu. Next ke soal berikutnya. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Silahkan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Kita lihat soalnya. Di sini pernyataan yang betul untuk tes formatif. Tes formatif itu sendiri Bapak Ibu untuk memantau sampai sejauh mana peserta didik mencapai kemajuan belajarnya. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Nah, indikator butir soal yang benar seharusnya kita nilai 1. Dan yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Maka berdasarkan dari pengertian yang barusan saya baca, yang paling sesuai yaitu yang C Bapak Ibu. Maksimum butir soal hanya 1, tidak lebih dari itu. Sedangkan yang D di sini minimum 1, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Maka yang D ini tidak sesuai. Sedangkan yang B, nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. Berarti jika soalnya banyak, jumlahnya pun banyak. Ini pun juga tidak sesuai. Sedangkan yang A, nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. Apalagi yang ini juga tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi yang paling sesuai untuk soal tes formatif yaitu 1 untuk 1 jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah atau kurang benar. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Nanti di lain waktu saya akan menyambung kembali pembahasan soal berikutnya. Untuk Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru yang tentunya semuanya bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan sehingga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.